Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ikrimatul Fala dari Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Nah, di sini saya ingin sedikit mengulas materi yang sudah saya pelajari, yaitu pada mata kuliah kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewirausahaan diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan aktivitas wirausaha. Nah, wirausaha sendiri menurut KBBI adalah orang yang memiliki kecerdikan dalam mengenali inovasi produk baru, cara produksi baru, aspek operasional untuk produksi baru, serta mengatur pemasaran dan pendanaan produk tersebut. Nah, menurut Thomas Weizimer, kewirausahaan adalah suatu penerapan dari inovasi serta pola pikir kreatif untuk mendapatkan solusi atas peluang yang hadir. Selanjutnya yaitu konsep kewirausahaan. Nah, sebelum mempraktikkan kewirausahaan, terdapat dua konsep dasar kewirausahaan yang perlu diperhatikan dan dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, dua konsep tersebut, yang pertama yaitu peluang usaha, dan yang kedua yaitu kemampuan merespon peluang. Nah, dalam kegiatan kewirausahaan terdapat beberapa tujuan yang perlu dicapai. Yang pertama yaitu mewujudkan ide kreatif dan inovatif seseorang dalam bidang usaha. Yang kedua, menciptakan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang usaha. Yang ketiga itu mengembangkan ide serta cara baru dalam memanfaatkan peluang usaha. Yang keempat itu meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Yang kelima, mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Yang keenam, membuka jalan pekerjaan. Dan yang terakhir itu menyebarkan semangat untuk berinovasi. Nah, ada pun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu kreatif dan inovatif. Yang kedua itu berkomitmen tinggi. Yang ketiga itu kejujuran. Yang keempat itu kemandirian. Dan yang terakhir itu kedisiplinan. Nah, selanjutnya yaitu karakter yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Adapun beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan kepada karyawannya. Yang pertama yaitu berani untuk bertindak. Yang kedua itu membangun tim yang solid atau yang sosial banget gitu. Yang ketiga itu menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika ada masalah apapun gitu, seorang wirausahawan itu harus mampu mendengarkan aspirasi dari karyawannya. Yang keempat itu berani mengambil resiko. Yang kelima itu memiliki seorang mentor atau pembimbing. Nah, yang keenam itu pikiran yang terbuka atau open minded. Yang ketujuh itu memiliki kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu ada komunikasi bisnis. Nah, arti komunikasi bisnis yaitu komunikasi yang dipakai dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal. Tujuan komunikasi bisnis itu tentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, komunikasi menjadi salah satu elemen terpenting dalam menjalankan kewirausahaan. Hal tersebut dikarenakan karena seorang wirausahawan adalah seorang leader atau pemimpin, dan seorang leader harus seorang wirausahawan atau seorang leader itu harus mampu mendirect atau bisa mendirect bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu motivasi berwirausaha gitu. Memotivasi berwirausaha adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasi diri dalam berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama gitu. Sedangkan motivasi kewirausahaan adalah suatu rangsangan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu usaha yang dilakukan dengan penuh semangat, kreatif, inovatif, serta berani mengambil resiko dalam memperoleh keuntungan baik berupa uang maupun kepuasan diri. Selanjutnya yaitu inovasi berwirausaha. Inovasi dalam konteks kewirausahaan artinya mampu untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah. Selanjutnya yaitu motivasi berwirausaha gitu. Memotivasi berwirausaha adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasi diri dalam berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama gitu.
Sedangkan motivasi kewirausahaan adalah suatu rangsangan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu usaha yang dilakukan dengan penuh semangat, kreatif, inovatif, serta berani mengambil resiko dalam memperoleh keuntungan baik berupa uang maupun kepuasan diri. Selanjutnya yaitu inovasi berwirausaha. Inovasi dalam konteks kewirausahaan artinya mampu untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah. Selanjutnya yaitu hakikat kepercayaan. Kepercayaan adalah sumbu dalam berinteraksi sosial. Pengusaha-pengusaha selalu mengisahkan perjalanan suksesnya diawali dengan membangun kepercayaan relasi. Nah, ada beberapa cara yang digunakan untuk membangun kepercayaan bisnis. Yang pertama yaitu percaya kepada orang lain terlebih dahulu. Yang kedua yaitu memiliki hubungan yang harus saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu selalu bertanggung jawab. Yang keempat yaitu hargai waktu orang lain. Yang kelima itu jangan pernah berbohong. Dan yang terakhir itu komunikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu marketing. Nah, marketing adalah bagian dari perusahaan yang memiliki peran cukup penting. Maju mundurnya perusahaan dapat ditentukan oleh divisi marketing. Marketing merupakan sesuatu yang wajib diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai salah satu strategi pertumbuhan perusahaan. Nah, banyak perusahaan yang menerapkan teknik marketing untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu digital marketing. Nah, digital marketing adalah metode pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan media digital dan juga internet. Dengan semakin berkembangnya teknologi, internet tidak hanya dipakai sebagai sarana komunikasi, tetapi juga promosi. Dibandingkan dengan teknik pemasaran konvensional, metode digital marketing lebih diminati oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis dapat menjadi standar bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Nah, menurut Sonny Keraf, ada 5 prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan praktik bisnis. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu prinsip kejujuran, yang kedua itu prinsip otonomi, yang ketiga itu prinsip saling menguntungkan, yang keempat itu prinsip keadilan, dan yang terakhir itu prinsip integritas moral. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.